semuanya, perkenalkan saya Igor Ramirez, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Dan rekan saya Filza Sabrina Darmawan. Kami berdua akan melakukan penyuluhan atau edukasi mengenai, ada yang tahu nggak sih? Ya, betul sekali, mengenai penyakit jantung koroner. Apa sih itu penyakit jantung koroner? Atau PJK? Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung ini kekurangan darah. Nah, kekurangan darahnya karena adanya apa sih? Karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner atau pembuluh darah utama di jantung. Akibatnya adanya kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau bahasa medisnya aterosklerosis. Terus apa sih yang terjadi di pembuluh darah? Nah, di sini ada dua gambar, yaitu gambar bagian atas dan gambar bagian bawah. Tentunya ada suatu perbedaan. Nah, gambar bagian atas yaitu pembuluh darah yang normal, sedangkan gambar bagian bawah malahan sebaliknya, yaitu pembuluh darah yang abnormal. Nah, pembuluh darah yang normal tentunya aliran darahnya normal atau tercukupi, sehingga kebutuhan daripada oksigen dan nutrisi buat jantungnya itu baik. Sedangkan gambar bagian bawah yaitu aliran darahnya tidak terpenuhi, yang dimana kebutuhan oksigen dan nutrisi buat jantungnya juga itu tidak baik. Nah, karena apa? Karena adanya suatu penyempitan pembuluh darah pada gambar bagian bawah. Nah, kita lihat lagi perbedaannya apa sih? Yaitu pada bagian dinding arteri. Nah, dinding arteri pada pembuluh darah yang normal, yang bagian atas, yang dimana yaitu dinding arterinya yaitu elastisitasnya baik, kemampuan dia untuk kontraksi, kemampuan dia buat relaksasinya baik. Nah, kemudian fleksibilitasnya juga baik, yang dimana dia bisa menyesuaikan volume darah dan aliran darahnya juga baik. Tentunya kalau pembuluh darah yang normal yaitu dia kuat dan tahan terhadap aterosklerosis atau yang kita bahas di awal tadi. Nah, sedangkan dinding arteri pada gambar bagian bawah, yang dimana dinding-dinding arterinya yaitu ada suatu penyumbatan atau penyempitan atau yang namanya plak. Nah, namanya plak ini atau lemak. Nah, sehingga terjadi adalah yaitu pembuluh darahnya yaitu menjadi sempit, aliran darahnya tidak terpenuhi, kebutuhan oksigen dan nutrisi pada jantung juga itu tidak baik. Nah, di sini ada pembuluh darah yang normal dan pembuluh darah yang abnormal. Pembuluh darah yang normal bisa kita lihat seperti ini. Sedangkan pembuluh yang abnormal, dia ada penyempitan, adanya suatu plak di bagian pinggir daripada pembuluh darahnya. Terus apa sih penyebab penyakit jantung koroner? Penyebab penyakit jantung koroner ada dua. Yang pertama yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau faktor yang tidak bisa diubah. Yang kedua yaitu faktor yang dapat diubah atau faktor yang dapat dimodifikasi. Nah, yang pertama dulu nih, faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu ada 3 poin, yaitu jenis kelamin, usia, dan genetik. Terus laki-laki atau perempuan sih yang sering terkena penyakit jantung koroner, yaitu pada penyakit jantung koroner yaitu paling tersering adalah laki-laki. Dan di usia berapa sih? Di usia lebih dari 45 tahun. Terus pada perempuan di usia berapa sih? Di usia di atas 50 tahun atau pada saat menopause. Kemudian yang ketiga yaitu faktor keturunan atau genetik. Nah, selanjutnya yang kedua tadi yaitu faktor yang dapat dimodifikasi atau faktor yang bisa kita ubah, yaitu ada 9 poin. Yang pertama yaitu stres, yang kedua yaitu konsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian kurangnya aktivitas fisik, kemudian ada penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kemudian merokok, obesitas, dan kemudian kolesterol, dan yang terakhir pola makan tidak sehat. Nah, dari poin-poin yang saya sebutkan, faktor tersebut bisa kita ubah. Ada 3 poin untuk mendeteksi gejala daripada penyakit jantung koroner. Yang pertama, kenali gejala penyakit jantung koroner. Yang kedua, periksalah faktor resiko daripada penyakit jantung koroner. Dan yang ketiga, secara berkala periksa EKG atau periksa
rekam jantung. Selanjutnya, apa saja sih gejala dari PJK? Yang pertama, adanya nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada, di daerah substernal, dada kiri atau epigastrium yang menjalar ke leher, bahu kiri, tangan kiri, serta ke punggung. Rasanya seperti apa sih? Rasanya seperti tertekan, diremas-remas, terbakar, atau ditusuk. Selanjutnya, nyeri dada dapat disertai dengan keluhan keringat dingin, mual muntah, lemas, pusing melayang, serta pingsan. Dan dapat timbul tiba-tiba dengan intensitas tinggi, berat, ringan, itu bervariasi. Selanjutnya yaitu ada lokasi nyeri dada. Lokasinya di mana saja sih? Yang pertama yaitu ada di nyeri dada bagian atas. Yang kedua, bisa juga terdapat nyeri dada yang menjalar hingga rahang dan leher. Selanjutnya ada juga nyeri dada menjalar ke lengan kiri, nyeri dada menjalar ke ulu hati, nyeri ulu hati menjalar ke lengan dan leher. Selanjutnya dapat juga terjadi nyeri seperti tercekik di leher, nyeri pada lengan kiri dan kedua tangan, dan yang terakhir yaitu nyeri di antara punggung. Selanjutnya, apa saja sih komplikasi dari PJK? Komplikasi dari PJK bila tidak cepat ditangani yaitu dapat terjadi adanya serangan jantung, gangguan irama jantung, dan gagal jantung. Lalu bagaimana kita mengendalikan PJK? Kita dapat mengendalikan PJK dengan patuh. Apa sih patuh itu? Patuh itu terdiri dari P, yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang kedua yaitu udah A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang ketiga yaitu T, tetap diet dengan gizi seimbang. Selanjutnya ada U, yaitu upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan yang terakhir yaitu H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Lalu bagaimana pencegahan dari PJK? Pencegahan dari PJK sendiri yaitu ada cerdik. Apa sih cerdik itu? Cerdik itu terdiri dari C, yaitu cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, yaitu ada E, enyahkan asap rokok. Yang ketiga ada R, yaitu rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik yaitu bisa dilakukan seminggu 3 kali atau bisa juga setiap hari dalam waktu intensitas 30 menit. Lalu yang keempat ada D, yaitu diet seimbang. Yang kelima ada istirahat yang cukup. Dan yang terakhir itu K, kelola stres.